Shalom dan selamat pagi kepada setiap kita yang sudah hadir pada pagi ini. Puji Tuhan saudara, atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini saudara kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, dengan pikiran yang cergas, dengan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Dan kita bersyukur karena pagi ini kita boleh sama-sama mendengarkan atau sama-sama mempelajari firman Tuhan dengan renungan yang bertajuk Siapakah Saudara Anda? Untuk memulai saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena membangunkan kami dengan tubuh yang sehat pagi ini. Dan terima kasih karena pagi ini kami boleh bersama-sama, khususnya kami bersyukur karena Kau hadir di tengah-tengah kami sementara kami mendengarkan renungan pagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang menjadi pertanyaan untuk kita pagi ini sebelum kita membaca ayat inti kita adalah, apakah Anda benar-benar mengenal saudara Anda? Firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 40 mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan kalau kita membaca bacaan kita di dalam Matius pasal 25 ayat 31 hingga 46, ayat inti kita berkaitan dengan bacaan kita. Ini merupakan perkabaran Yesus tentang pengadilan pada hari kiamat. Salah satu yang menarik dalam perkabaran Yesus ini ialah ciri orang yang akan selamat, yaitu orang yang melayani sesama atau melayani orang lain. Ilustrasi, siapakah saudara kita? Mungkin secara jasmani, secara fisikal, saudara kita itu adalah mereka yang satu ayah, satu ibu dengan kita, yang mempunyai pertalian keluarga dari kedua pihak. Secara rohani, mungkin mereka itu adalah orang yang seiman. Secara politik, mungkin mereka itu adalah sebangsa tanah air. Apakah demikian maksud saudara ini? Mari kita kembali kepada bacaan kita hari ini. Siapa saudara kita itu menurut Yesus? Siapa saudara itu menurut firman Tuhan pagi ini? Tuhan Yesus di sini menawarkan pengertian yang tidak kita duga. Dia menyebut orang miskin, orang sakit, orang asing, dan orang tahanan sebagai saudara aku. Saudara Yesus. Mereka mewakili kaum lemah tidak berdaya, boleh jadi tertindas dan dipinggirkan. Mereka memerlukan huluran pertolongan, namun justru kerap diperlakukan sebagai sampah masyarakat. Orang asing dapat mengacu pula pada mereka yang berbeza etnik, berbeza kepercayaan, berbeza pilihan politik, kelompok minoriti dan sebagainya. Orang tahanan ada yang ditawan karena kejahatannya sendiri, namun ada juga yang menjadi korban ketidakadilan. Sungguh mengejutkan saudara, Yesus menyatakan orang-orang seperti inilah sebagai saudaranya dan menganggap tindakan terhadap mereka ini sebagai perlakuan terhadap Yesus, perlakuan terhadap Tuhan. Dia memilih untuk menyatukan dirinya. Yesus memilih untuk menyatukan dirinya dengan orang-orang yang dianggap hina itu. Yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah, apa pengajaran yang kita boleh pelajari dari kisah ini? Saudara, mari kita lihat cerita tentang Kain, supaya kita lebih memahami. Karena sayangnya saudara, ada orang yang bersikap seperti Kain. Pada saat Tuhan bertanya kepada Kain tentang keberadaan adiknya Habel, jawaban Kain, dia katakan, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Kejadian 4 ayat 9. Dari kisah ini bukan hanya terjadi sebuah dusta, melainkan penyangkalan akan kebersaudaraan mereka. Kain tidak lagi menganggap Habel sebagai saudara, melainkan orang asing, bahkan musuh. Daripada menjaganya, malah Kain membunuhnya. Sungguh berlawanan dengan sikap Yesus. Jadi saudara, pada pagi ini, mari kita tanyakan diri kita, apakah kita benar-benar kenal siapa saudara kita? Bagaimana kita memperlakukan mereka?
jelas melalui renungan firman Tuhan pagi ini. Mari kita memperlakukan semua orang dengan cara Tuhan. Mari kita mengasihi dan memperlakukan orang lain, siapapun mereka, dengan cara Yesus. Karena inilah salah satu ciri orang yang akan menghuni kerajaan surga apabila tiba penghakiman terakhir itu. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena pastinya Tuhan akan memberikan kemampuan, kebijaksanaan kepada kita untuk menolong dan mengasihi sesama dengan cara Tuhan. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif untuk melayani siapapun orang-orang di sekeliling kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan, dan kami bersyukur karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami di dalam mempelajari, mendengarkan renungan pagi pada hari ini. Terima kasih karena mempertemukan kami semula dalam merenungkan firman Tuhan pagi besok. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.